Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah aku kedatangan tamu-tamu agung. Komandannya Mas Nazamuddin. Panggilannya apa Mas? Nazam atau? Mas Nazamuddin ya. Ada 4 serdadu. Kameramen kita Mas apa? Mas Jati. Mas Jati. Aslinya mana? Saya asli Sidoarjo. Sidoarjo. Mas Nazamuddin Indramayu. Mas Galungan. siapa? Mateo. Mateo. Probolinggo ya? Iya, Probolinggo. Masih? Oh, ayo, Reng Madura. Arugam. Arugam, Reng Madura. Tretan TV. Tretan TV, saudara sendiri. Mas Nazamuddin ada beberapa waktu, minggu yang lalu lah, 1 minggu atau 2 minggu lupa aku. Mau kesini cuman karena timingnya nggak pas, ya, akhirnya tertunda dan alhamdulillah sekarang sudah ketemu gitu ya. Aku nggak tahu mau perlu apa teman-teman ini ya, kita mengalir aja gitu. Apa perlunya, apa yang mau diobrolkan atau gimana gitu, enjoy saja gitu. Oke, sekarang Mas Nazamuddin, monggo silahkan. Pertemuannya mau gimana tadi awal cerita? Aku nggak tahu ini maksudnya katanya opo iki. Ya apa Mas, gimana? Ya, tujuan yang pertama silaturahmi. Amin. Untuk menambah. Masnya kena, Mas Nazamuddin kena? Iya. Kalau nggak kena kamu mobile aja nggak apa-apa. Kamu geser-geser nggak apa-apa gitu. Oke, lanjut. Ya, yang pertama silaturahim, yang kedua ya untuk menambah jalin persaudaraan yang dahulu pernah kita jalin akhirnya terputus setelah guru kita ya, meninggal dunia, akhirnya lepas, tidak ketemu lagi, dan alhamdulillah karena masih ada nomor HP, nah, kita bisa bersilaturahim dan bisa mengatakan apa di udara lah paling banyak kita bisa bertemu dengan seperti ini. Nah, tujuan yang pertama itu tadi silaturahim untuk menambah wawasan kita, terutama hari ini mungkin ya dari Pak Poco sendiri punya wawasan yang begitu besar. Nah, paling nggak kan kita bisa mengambil hikmah dari ilmu yang telah disampaikan kepada sahabat-sahabat yang sebelumnya gitu kan. Yaitu tujuan utama kita. Oke. Ya, bagus aja sih, kan silaturahmi itu memang harus dilanjutkan ya. Cuman masalahnya begini, aku itu masuk dalam persona non grata. Tahu artinya? Pribadi yang tidak dikehendaki kehadirannya. Gitu. Pribadi yang tidak dikehendaki kehadirannya. Padahal menurutku seharusnya tidak begitu gitu ya. Aku sama guru-guru ngajiku ya, guru-guru Al-Quran, termasuk sama almarhum guru kita, aku kalau dengan guruku itu nggak ada batas, akrab ya, akrab, nggak ada batas, termasuk dengan almarhum. Tetapi second land, katakanlah seniorku gitu ya, senior dalam segi mereka lebih dulu ngaji ke guru kita gitu ya. Lagi kalau dari usia sih parian, ada yang di bawahku, ada di atasku gitu ya. Kalau dilihat dari duluan ngajinya tak anggap senior. Itu nggak semuanya welcome gitu loh. Nggak semuanya welcome, dan aku sudah merasa sejak dahulu kala gitu loh, aku sudah merasa, tapi pikirku ya biar aja lah gitu, toh yang penting aku sama sang sumber ilmu ini aku dekat, dan aku mempersiapkan diriku sebagai bemper gitu loh. Kalau ada apa-apa biar aku yang ngomong, karena guru kita itu bukan debator, dia pendidik. Kalau suruh beradu argumen itu enggak, bukan bidangnya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa biar nanti saya Agus yang ngomong
itu bukti kecintaanku terhadap beliau atas dasar ilmu, karena sayang ilmu itu kalau nggak diwariskan kan, kalau dibawa mati kan sayang. Itu juga aku buka channel YouTube itu kan nanti ketika aku mati ada yang melanjutkan kan begitu. Terus aku coba ajak teman-teman dan akhirnya bentuk beberapa kelompok pengajian gitu ya. Itu wujud aku mencintai secara pribadi keilmuan beliau gitu. Dan tak kira itu akan merubah cara pandang senior-seniorku. Ternyata enggak. Gitu loh. Ternyata enggak gitu. Ya sudah gitu. Jadi begitu guru kita almarhum ya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, aku sudah di luar garis gitu. Dan aku pernah Idul Fitri itu apa namanya, kunjungan silaturahmi ke Bu Nyai ya, ke rumah beliau. Bu Nyainya tanya, nah, aku bilang saya nggak tahu perkembangannya. Ya memang saya nggak tahu karena sudah di luar ya, di grup WA juga nggak dianukan, jadi begitu. Dan seharusnya kalau mereka itu sifatnya itu hierarki ya, melihat yang di atas satu komando, yang dicintai gurunya juga harus dia cintai, gitu loh. Paham ya Kak maksudnya? Ini kenapa yang dia yang gurunya cintai justru dia merasa asing dengan yang dicintai gurunya. Jadi kecintaan almarhum sama aku itu tanpa reserve. Gitu. Akhirnya seperti itu. Terus kenapa bisa begitu? Kan itu yang perlu. Jadi gini. Aku dulu itu dikenalkan sama Mas Jaki. Gitu. Karena Mas Jaki juga gabung di lembaga dakwah Arimatea. Dia kenal aku baik, jadi dia kenal karakterku. Dia bilang, wah ini cocok ini kalau ngaji ke Pak Guru kita kan. Dikenalkan lah aku. Akhirnya aku diajak ke rumahnya ya. Aku bilang, aku mau ngaji, tapi jelaskan sama aku serasional mungkin. Kalau itu oke, masuk, jenengan gak usah paksa-paksa, aku pasti ikut. Tapi kalau jenengan dogma, buat sampai bagaimanapun aku tetap tolak. Gitu. Akhirnya setuju, kesepakatan itu disetujui gitu. Jadilah aku ngaji. Ketika aku ngaji pertama bareng teman-teman kaget, gitu loh, kaget, karena teman-teman itu nerimo apa yang dijelaskan tuh diterima, menganggap apa yang disampaikan guru itu kebenaran absolut sudah tidak perlu ada kritik. Nah, aku nggak bisa gitu loh. Tapi yang masalah mungkin transaksi kami berdua ya, akad kami berdua itu nggak dipublish ke teman-teman, atau bisa jadi almarhum bilang ngapain juga dipublish, bisa jadi begitu ya. Jadi teman-teman nggak tahu, kaget. Aku masuk pertama itu kan teman-teman loh kok ini. Ya bilang dijelaskan, aku kalau nggak setuju aku bilang nggak setuju gitu loh. Kalau nggak setuju aku bantah argumentasi ini gitu loh. Akhirnya terjadi adu argumen kan. Nah, sebelum aku masuk ke kajian itu, budaya itu nggak ada. Gitu loh. Ya, budaya itu nggak ada. Nah, tetapi kan guru kita bisa menerima aku dan itu tidak masalah, gitu loh. Guru kita itu subhanallah, ketika dia dikritik, dia menjelaskan. Kalau misalkan dia belum bisa menjelaskan, ya dia minta waktu. Nggak terus dikritisi terus mewajar, enggak begitu almarhum itu loh. Dan beliau itu sesuatu yang subhanallah ikhlas banget. Dalam mengajar itu jangankan 5 orang, 1 orang datang dia diajar. Dan dia menurutku ya pantas lah ya, karena guru kita itu dalam kondisi
ekonomi yang mapan, ya. Ngajar-ngajar nggak mau dikasih amplop, nggak mau, gitu, nggak mau, gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Semua itu kan kondisional, gitu. Beliaunya merasa Allah sudah kasih rezeki lewat yang lain kan. Justru kalau kita biasanya Ahad pagi itu kan kita habis ngaji dihidangkan yang sate, yang gulai gitu, yang semongko gitu ya. Jadi semua itu kondisional gitu. Beliau dalam kondisi yang sudah mapan, beliau enggak mau, ikhlas sekali. Yang sangat dahsyat itu keikhlasan yang mengajar. Anak-anak kan enggak semuanya sempat ya. Kadang-kadang yang datang satu, ya diajar. Aku punya 2 guru Al-Quran sebelum beliau, guru yang satunya juga sudah almarhum juga begitu. Jadi 2 guruku ini sebenarnya 3, semoga Allah memberikan kesembuhan. Gus kita yang satunya kan lagi sakit itu ya. Ini orang-orang terpilih semua. Aku kalau cari guru itu bukan orang kelas comberan. Untuk apa? Tendang sama aku. Gitu loh. Aku punya guru harus pintar gitu loh. Dan harus siap beradu argumen sama aku. Kemarin kan aku sama ketua dakwahku kan ditanya, kamu akhir ini ngapa? Kerja terus gitu ya. Sekali-sekali ngecas gitu. Artinya ngisi kajian terus gitu. Sekali-sekali kamu itu diisi gitu loh. So, aku ya bilang aja, iya dulu guru kita, karena dia juga ngaji ke kita juga gitu. Iya sebenarnya aku mau ngisi, tapi sama siapa? Aku mau aja yang ngisi goblok lelapo ngisi aku. Kan gitu ya. Lebih baik aku di rumah baca buku gitu. Ayo wes, sopo sing ngati ngisi aku, bukan aku enggak gelem gitu loh. Katanya goblok ya nggih apa, penting tak tinggal ngalih gitu. Akhirnya diam. Jadi bukan aku enggak mau ngaji, ya tetap mau ngaji. Nah, sekarang kan kita kesulitan cari guru. Gitu loh. Kesulitan cari guru. Nah, jadi termasuk kita ini kan bicara cases ya. Tidak bicara personal ya. Jadi kita nggak perlu ngomong personalnya. Termasuk yang kamu bilang tadi. Dulu aku sering datang ke rumah belajar. Ini kok ada gini apa? Tanya. Ini maksudku kalau kamu bisa ya jawab, nggak bisa ya nggak apa-apa gitu loh. Tuh, mungkin dia alergi, ditakoni gitu. Karena apa? Sesuatu yang kamu anggap benar itu harus diuji. Benar kan menurut kamu? Lempar ke publik. Kalau publik ada yang tanya, ternyata dia nggak lolos uji, berarti itu belum benar. Kan begitu. Lah kalau kamu nggak mau diuji, ya itu kebenaran untuk kamu sendiri, nggak usah dipublis. Benar. Nah, artinya mereka tidak seluas guru kita hatinya gitu loh. Aku kalau ada sesuatu yang penting, aku janjian sama beliau, aku ngaji 4 mata. Kami pernah bahas tentang Isra Mi'raj. Ayo Gus, kita bahas Isra Mi'raj berdua. Akhirnya apa? Al-Quran memang berbicara tentang Isra, tapi tentang Mi'raj tidak. Gitu loh. Dijelaskan sama Gus Mani gini. Enggak Gus, yang saya mau Al-Quran. Mana? Kalau hadis, oke. Al-Quran jelas no. Paling nanti ujung-ujungnya surat An-Najm. Padahal kan itu ada permasalahan ketika isim seharusnya dimaknai secara isim zat, ya, tapi itu diterima sebagai isim makna. Karena jannah itu bisa surga, bisa taman, kebun. Salah menerapkan, salah argumentasinya. Lah itu salah yang ada di terjemahan Depak itu salah. Karena Kanjeng Nabi sudah mengatakan bahwa surga yang di sonono itu bukan surga yang baiti jannat, ini juga kan surga ini. Ya. Itu kan belum pernah terlihat oleh mata dan terbetik oleh hati. Terus bagaimana katanya di surga di Sidratul Muntaha ketemu ini kan gitu. Nah, terus bidadari naik buruk segala macam. Nah, kajian-kajian itu kan nggak bisa kita lepas di umum. Nah, aku ngajinya 4 mata. Dan beliaunya mentok. Dan nggak ada masalah toh. Bukan terus ya Allah, enggak. Maksudku gitu loh. Karena aku ini banyak tanya, karena aku nggak tahu.
Aku bukan anak pondokan. Jadi kalau aku banyak tanya, aku mengembangkan rasionalitasku dan aku nggak menuntut kamu harus tak bisa jawab, enggak. Kalau nggak bisa ya sudah, nggak ada masalah gitu loh. Nah, disitulah terjadi seolah-olah menjadi gap gitu loh. Akhirnya aku menjadi persona non grata, orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Gitu. Ya, ceritanya seperti itu. Makanya kalau Bu Nyai tanya, apalagi si Sis itu pernah konfirmasi ke aku waktu mau datang jamaah dari Blitar. Padahal jamaah dari Blitar itu aku yang menghandle teman-teman pingin silaturahmi ke sana. Kan aku kan sudah kenal, tapi yang produk baru kan belum kenal. Aku yang ngantar ke sana. Nah, terus jamaah Blitar ingin membalas silaturahmi ke sini. Nah, ketika ke sini aku nggak dilibatkan. Coba. Terus ada Pak kita, Pak Tua. Dia, aku kalau dia nggak bilang, aku juga nggak tahu dia ngomong. Sebetulnya dia berusaha menetralisir gitu loh. Setiap orang itu punya karakter, punya kerangka berpikir yang berbeda. Kenapa ya biarin saja gitu, supaya silaturahminya tetap gitu. Tapi karena beliau tidak termasuk orang ring satu gitu, akhirnya aku tetap nggak dilibatkan. Dan kalau sis dia telepon aku gitu loh. Mas nggak kumpul gini loh. Aku sebenarnya tahu itu tamu dari, tapi dia ngambil kan, dia jarak, nggak mau ikut gitu loh. Di ambil aman gitu. Bagiku itu sah-sah aja ya. Gitu. Akhirnya dia nggak sana nggak kesini gitu loh. Tapi dia datang atau enggak aku nggak tahu. Jadi padahal kalau dilihat ceritanya, kunjungan yang di Blitar ke sini itu karena aku mengantar teman-teman ke sana, mereka bales. Nah, ketika mereka balas aku gitu loh. Ya, sebetulnya seperti itu dan aku ya sudah. Gitu. Sekarang sebetulnya yang kamu bilang tadi, dia itu mumpuni. Untuk ngajar tuh mumpuni dia. Kalau aku lihat penjelasannya itu copy paste dari almarhum guru kita. Gitu loh. Bagus ya. Cuman ya itu, ketika sudah dalam tataran dialog, kalau mentop itu sebetulnya ya biasa saja gitu loh. Yang jadi repot kan kalau kita ngaji, terus dianggap apa yang disampaikan guru itu kebenaran absolut gitu. Kalau aku enggak, ternyata kan jadi masalah gitu. Nah, gitu loh Mas masalahnya. Jadi sebetulnya aku tetap ingin ada kebersamaan. Maka kalau aku menyalahkan, aku menyalahkan garis hierarki tadi. Kita kan mencintai apa yang dicintai Kanjeng Nabi kan? Karena Nabi itu pusaran kita, gitu loh, gitu kan? Ya, sekarang sudah nggak ada Nabi guru kan? Mereka nggak melihat bagaimana guru kita itu sudah tidak ada jarak sama aku, sangat begitu dekatnya, selalu menghibur aku. Ya bagus turun di omai. Engko satu waktu yang duwe. Nah, gitu kan. Meskipun suatu waktu kapan, tapi setidaknya itu menenteramkan hatiku. Begitu juga guruku yang satunya sebelum ke beliau, aku kan punya guru aku. Jadi aku itu cari guru, pertama dia harus qualified, harus berkualitas. Yang kedua dia harus siap untuk berdiskusi, beradu argumen, gitu. Setelah itu tanpa reserve. Nembus ke hati gitu loh. Bukan sekedar guru murid lagi gitu. Sudah bagian keluarga. You sakit, gue sakit gitu. Lu senang, gue senang. Nah, gitu itu loh. Sebetulnya di sana untuk permasalahan. Ya itu yang bisa disampaikan. Bismillah. Ayo disambi ya? Disambi. Kalau kami sih sebenarnya, kita sendiri kemana-mana mencari teman Pak. Kemana-mana saya mencari teman,
menjadi saudara. Iyalah, memang harusnya kan begitu. Karena kan umur kita tidak tahu Pak. Yang jelas Betul. kondisi kehidupan hari ini yang tadi saya sampaikan, global di bangsa ini, saya melihatnya ke pribadi sih. Saya melihatnya ke pribadi itu ya kepada anak cucu saya ke depan seperti apa. Paling minimal kalau saya mungkin datang ke Lapanas atau datang ke sini itu dalam rangka ya silaturahim itu erat. Kalau nanti anak-anak bisa mungkin, kan kita tidak tahu. Ternyata Malang Surabaya kalau dulu zaman saya masih kecil, jauhnya naudzubillah. Sekarang alah sak jam wis muli maneh. Anu ya, mungkin disambi rokokan wis teko ya. Pak gitu. Nah, pas kebetulan nggak merokok ya akhirnya delok pemandangan. Ya kan barangkali kalau ketemu di jalan, itu teman saya kan itu anu gitu. Barangkali karena ya kebetulan anak saya yang nomor 3 itu sedang naik gunung sama. Loh, nanti kalau suka naik gunung tak hubungan sama temanku yang di nganu Kusnadi, kenal? Rumahnya di Pasar Wisata Sidoarjo. Pasar wisata. Tukang bikin peralatan kantor gitu seperti matras gitu. Dia suka naik gunung. Ya aku juga kadang-kadang kalau main-main ke sana karena ya ada kajian ada apa. Jadi supaya semakin banyak. Karena gini Pak juga, umur itu jangan sampai dijadikan gap. Dulu Ngajati itu masih kecil. Iya, justru saya adalah temannya ayahnya. Gitu. Saya dekat dengan ayahnya. Yang beliau sudah pun settle dan memang karena kedekatan saya secara emosional kepada keluarganya. Jadi akhirnya apa? Ya saya tidak menganggap, mungkin kalau anak berlebihan lah, ya. Saya justru melihat sahabat. Iya. Sahabat. Justru itu akan apa ya? Akan menghilangkan gap kesenjangan usia atau kesenjangan generasi ya. Aku juga suka begitu. Ini nggak harus terpisah ya, terpisah. Nah kalau di Pak Nas ini saya memang ketemu di teman di daerah Tacinan. Kebetulan beliau itu ya secara pekerjaan cukup untuk hanya dimakan untuk keseharian. Dia ngelola maggot Pak. Untuk ngelola maggot kebetulan beliau ke sana. Main, saya mau belajar maggot. Ya karena itu Pak, salah satunya kami melihat kondisi hari ini, ya mungkin kita masih bisa makan Pak. Masih gampang mungkin ya, dan makanya kegampangan ini jangan sampai susah nanti. Jangan sampai susah nanti. Minimal apa yang menjadi sebuah pemikiran ini bisa nanti ditularkan kepada ya mungkin sahabat-sahabat kecil kita seperti itu. Karena mau kemana ini hari ini dengan kondisi yang seperti ini? Mohon maaf kalau tadi ada saya salah. Jangan nyebut itu, kalau itu sudah nas tidak bisa di. Tapi saya suka Pak, sama Pak. Saya juga sedikit ada persamaan sama Bapak. Kalau ada orang sudah kondisinya begini, saya tidak bisa Pak. Jujur saya tidak bisa. Kalau sudah orang di bawah, aduh, udahlah. Sekalipun saya benci banget, tapi kalau sudah down, aduh, masa sama orang anu Pak, Rasul aja pemaaf ya, pemaaf, waduh, siapa yang kita tiru? Oh, aja bikin maggot teman saya itulah. Dia kan sekarang ya masih tahap belajar sih, cuman ya sedikit dia sudah bisa memahami tentang perjalanan maggot ini seperti itu.
kan salah satunya kan Kalau perlu orang yang ahli nanti bisa tak temukan. di Magot juga. Dia sembarang itu ahli dia. Jadi bikin maggot, terus bikin ayam, nggih. Untuk ayam itu ya ya. terus jadi nggak membuang gitu loh. Iya. Zero waste. Nggih. Cuman pada saat itu yang mensuplai dananya collab. Apa virus kemarin apa jenenge itu? Corona. Corona akhirnya nggak dijuali semua gitu. Saya berteman baik sama dia, Mas Pungki namanya, Sampai hari ini. sampai hari ini. Kalau mau telepon saya telepon. Iya. Dikenal. Kan waktu aja. Boleh aja. Iya. Daerah mana Pak? Dia alhamdulillah sekarang sudah punya rumah, kan aslinya Surabaya. Oh. asli. Sekarang dulu ya sama dengan aku lah, kontraktor gitu ya. Sekarang beli rumah di Arjosari. Jadi Dekat terminal Pak. kalau terminal ke sana dia yang terus sebelah kiri. Oh, gitu. Yang banyak orang jual-jual apa? Nggih. Rotan-rotan daerah situ, katanya daerah situ. Ya, yang namanya ilmu kan Iya. tidak hanya di buku, Pak. Kalau aku lihat dia itu nganu menguasai lah gitu ya. Iya. Menguasai gitu. Kalau dia cerita kan aku dengar gitu. Bikin maggot. Saya senang sih Pak, gitu-gitu. Kebetulan kan juga teman-teman ini ada beberapa ya sahabat-sahabat itu yang memang mengkondisikan rumahnya itu untuk belakang dijadikan minimal ada 10 pertanian, entah itu lombok, entah itu kangkung, entah apa, ada 100 lilin, terus ada apa, gimana lah kita mau merdeka di rumah dulu, rumah dulu dengan kondisi yang seperti ini, kemana nih? Bahkan ya kalau meliput bangsa ini katanya sih, saya juga tidak tahu karena memang bukan orang sana, akan di impor atau ekspor petani dari luar, padahal sangat luas sekali sih. Bahkan yang namanya mana nih, informasi yang kami dapat, Ethiopia yang dulunya busung lapar di sana, hari ini dia sudah bisa ekspor ke Timur Tengah Pak, belajarnya ke Israel. Sangat luar biasa nih. Kepada keturunannya Nabi Musa gitu, ada apa dengan ilmu itu? Makanya kami di situ Pak melihatnya ada sebuah secercah. Ya kalau tadi saya mengatakan saya tidak mengurus itu Pak, itu urusannya. Tapi bagaimana kami melangkah untuk kehidupan anak cucu kami ke depan? Karena kalau namanya umur sih tidak bisa. Tak, bukan sakit dinyang Pak, tak bisa bertabar boleh. Kami belajar Pak untuk perihal masalah pangan hari ini. Memang itu ya, kalau kemana pas kebetulan ya syukur alhamdulillah Jati ini ada garapan di situ ya. Saya kalau di CCTV kulinya Pak. Saya kulinya saya manut sama dia gitu. Iya. Tapi kalau hal-hal yang mungkin aku dulur kondisinya saiki butuh rewan, tolong oke siap, aku nangar dewe. Apalagi kemarin corona yang seperti itu, banyak sahabat-sahabat kami yang kondisinya ekonomi jatuh. Saya Gojek Pak, jujur aja Pak, saya Gojek Pak. Nah dengan adanya Gojek, saya tuh bisa kemana-mana, bisa membantu teman-teman. Karena ya kan jelas yang hari ini, apa yang kamu bisa bantu, entah itu pikiran, entah tenaga, syukur-syukur PC. Itu bagian daripada keesaan Tuhan kan begitu Pak. Itu yang jujur saya sudah memang mencari sahabat seperti itu. Tidak mengenal umur, tidak mengenal apa. Sebenarnya tadi anak saya mau ikut Pak. Anak saya mau ikut. Ya kebetulan usahanya anak saya itu thrifting, bekerjasama dengan adiknya. Thrifting itu apa? Jual Baju bekas. Oh. Jaket Jaket. bekas. Tapi Jaket. yang bermerek. Istilahnya apa? Thrifting. Thrifting. Kebetulan itu. Nah, saya juga ingin mengatakan, ayo, ojo ikut terus. Ayo,
nang omah ya ono lele. Tadi baru saja anu saya telepon tolong pakanan lele itu. Ayat lagi ke Bang. Oh ya, taruh ya. Meskipun yang kecil juga sama, Pak. Saya ajarkan untuk apa ya? Mengenal alam lah. Karena mengenal alam disitulah mengenal Tuhan. Seperti itu. Kan macam-macam, Pak. Tidak hanya di buku yang ada. Tapi menarik dengan banyaknya buku yang seperti ini. Waduh, kepingin sinau. Mungkin itu sih, Pak. Jam pinten. Kan panas kita janjian. Udah jam 4:30. Oh ya. Mungkin bisa disambung di lain waktu. Iya, aku terima kasih apa kunjungannya gitu. Ya, aku orangnya gitu ngomong belak-belakan gitu. Seperti dia untungnya dia sudah mengenal lah ya. Mungkin kalau enggak orang tersinggung. Kan sudah tak kasih waktu. Ini sabar, Pak. Iya. Saya itu sabar, Pak. Saya itu sabar. Luar biasa. Saya banyak belajar sama beliau. Makanya saya kalau ada teman-teman mau ke sini itu aku minta konfirmasi dulu. Karena aku ada kegiatan juga gitu ya. Nanti kalau misalkan tak terima tapi aku ada kegiatan mesti nggak asik gitu loh. Tapi kalau misalkan kita sudah janji kan bisa tak kondisikan. Oh iya kita bisa ngopi, bisa makan gorengan gitu. Pak, saya mau izin. Mau foto boleh? Oh boleh. Nang kene Jati. Aku kepingin Ini itu ya di itu. Ditutup dulu, Pak. Oke, siap. terima kasih teman-teman. Ini kunjungan silaturahmi teman-teman. Cuman aku kasih tambahan begini. Kalian silahkan membangun perekonomian bersama, kira-kira gitulah ya. Tapi jangan lupa untuk membentuk kelompok-kelompok pengajian. Gitu. Kita sama ilmu itu jangan a priori gitu. Ilmu apa aja ditampung aja dulu. Nanti kan kita yang seleksi, kita pakai atau enggak. Jangan oh kalau ustadz ini enggak mau, ini enggak mau. Dan ngapain memang enggak mau? Tuh nanti kan kamu hakimnya, kamu pakai atau enggak gitu. Jadi kita dunia dapat, akhirat dapat. Nggak tahu di tempat kalian siapa yang kira-kira yang bagus ilmunya ya. Undang sekali sepekan kek atau apa kek, ngajinya bisa pindah-pindah rumah gitu ya. Nanti kita lihat ya kita urunan ya, kita kasih uang lelah berapa gitu ya. Ya namanya orang meluangkan waktu kan apa kan juga kita ngundang orang juga kan nggak enak toh kalau pulang tangan hampa toh. Kecuali nanti sudah dikasih nggak mau itu hal lain ya. Tapi kalau kita punya tepo seliro lah, humanismenya gimana, kemanusiaannya gitu ya. Jadi dari itu nanti akan menjadi saudara. Sebetulnya yang lebih keren untuk menjelaskan gini Gus Hendy. Gus Hendy itu membangun perekonomian di antara santrinya. Gitu loh. Gus Hendy itu keren banget itu kerangka berpikirnya, Qur'ani sekali. Yang ngaji ya ekonomi, sampai ya kesehatan juga. Jadi di lingkungan kita itulah yang disebut bahwa Islam itu satu tubuh. Gitu loh. Kamu kalau dia jadi anak buah dia, kalau dia apa namanya? Di apa tadi? CCTV itu, Pak. CCTV. Jadi anak buahnya toh? Iya. Bagus. Karena yang namanya tubuh itu mesti terdiri dari kepala, tangan, kaki, perut, dada, telinga, hidung, mulut, mata. Kalau cuma kepala saja itu bukan tubuh. Jadi kamu jangan merasa oh saya anak buah. Enggak. Gitu loh. Kamu berusaha menjadi kamu anak buah. Iya, tapi aku anak buah yang hebat. Dia jadi kepala. Iya, dia juga berusaha menjadi kepala yang hebat. Dia jadi tangan yang hebat. Jadi yang namanya satu tubuh itu mesti ada kepala, tangan dan anatomi. Kalau kepala toh kita ngeri lihat gitu. Masalahnya orang sekarang itu maunya jadi kepala semua. Apalagi dia lihat bisnis ini bagus ya. Nah, dia sudah mulai main belakang. Enggak barokah. Gitu loh.
Kita kan nguber itu yang pertama itu barokahnya. Kalau bisa ya banyak ya barokah. Gitu loh ya. Itu yang aku pesan, bentuk kajian ya. Siapa kira-kira ya? Oh, kok sana. Oh ya kita coba kita minta ngaji sepekan sekali lah. Jadi kalau 1 bulan 4 kali ya, di rumahnya siapa, rumah siapa bergilir. Jadi dunia kita dapat, akhirat dapat. Kira-kira itu aja pesan aku. Nggak bisa berpesan yang lebih lagi gitu. Seperti tadi bicara tentang lukisan itu ya. Itu dulu jual-jual lukisan ya, dari kolektor dikoleksi didol gitu ya. Kalau konglomerat kan dikoleksi disimpan. Ini nggak koleksi didol gitu. Ada sebuah filosofi. Kalau filosofinya Tolstoy itu sastrawan dari Rusia. Ini kan kita tadi berbicara ketahanan pangan pertanian ya. Dia bicara begini, siapa yang tidak punya tanah berarti dia tidak punya Tuhan. Jangan digunakan bahasa tekstual untuk memahami ya, itu bahasa sastra. Nanti ujuk-ujuk sirik gitu, sirik mbahmu goblok gitu. Ya, ini bahasa sastra. Siapa yang tidak punya tanah berarti dia tidak punya Tuhan. Jadi kalau kamu punya Tuhan, kamu harus punya tanah. Nah, gitu loh ya. Itu dari Tolstoy. Terus kalau itu kan dari Rusia, ya, negerinya Mas Putin. Kalau dari negerinya Jawaharlal Nehru, begini tentang lukisan tadi ya. Taswir ya benata, takdirna nehibanke gitu. Lukisan seindah apapun bisa kita lihat, tetapi takdir tidak. Itu Allah yang punya. Nggak bisa ya, lukisan seindah apapun ya itu bisa kita bikin, kita buat, tapi takdir tidak bisa. Itu hak prerogatif Allah. Dan bagaimana tahu kalau itu takdir? Itu lihat proses, kita harus usaha dulu. Setelah usaha ternyata hasilnya tidak seperti harapkan, atau seperti yang kita harapkan, atau tengah-tengah di antara yang diharapkan yang tidak, ya itu takdir. Hasil dari usaha itu takdir. Makanya dulu masih di jalanan ada yang bilang begini, ketika usaha sudah di tapal batas, biarkan doa dan takdir bertarung di langit. Biasa. Iya kan? Pasang CCTV dapat orderan berapa, usaha gitu. Hasil usaha sudah mentok, itu takdir gitu. Seperti aku ini, aku jujur, aku bukan tipe orang yang memahami kesuksesan adalah kegagalan yang tertunda, enggak. Otakku otak eksak, ya, karena aku eksak ya, insinyur dulu zaman kami. Kalau kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, maka dia harus dipandang secara linier. Artinya apa? Ya tinggal membalik saja. Kalau begitu, kesuksesan itu pun kegagalan yang tertunda. Karena hari ini bisa sukses, besok bisa gagal. Gitu loh. Ya. Jadi aku nggak pakai itu. Bagiku gagal ya gagal, sukses ya sukses. Tinggal bagaimana hati kita bisa menerima kalau gagal, bisa menerima kalau sukses. Islam sudah mengajarkan, kalau kamu sukses bersyukur, kalau kamu gagal bersabar. Di sana ada 2 aturan main, syukur dan sabar. Tinggal bagaimana kita mempermainkan itu sesuai irama kehidupan kita. Nah, itu yang membuat aku sampai saat ini tegar. Kalau dilihat dari dunia, ya aku gagal. Teman-temanku sekarang meskipun usia aku kan sudah setengah umur ya, sudah pada pensiun, ya. Tapi mereka masuk instansi sudah apa ini jajan apa? Oh ya, mau disambil. Mereka sudah punya rumah, sudah berhaji, sudah punya mobil, punya ini, punya itu ya. Meskipun ujung-ujungnya sama gue juga pensiun. Tapi kemarin ketemu gue lebih bisa sombong. Lu pensiun? Iya, gue kagak pernah pensiun. Kenapa? Gue gak pernah kerja. Toh nanti masuk lubang juga sama aja gitu ya. Nah, itu aku begitu. Gagal ya gagal, sukses ya sukses. Ya, sekarang bagaimana kita menata hati dengan 2 irama tadi, kapan kita bersyukur dan kapan kita bersabar gitu. Jadi itu aja.
aku bisa sampaikan di ngobrol-ngobrol kita ya. Semoga jadi setiap obrolan itu ada pesan-pesan teologis, ada pesan-pesan agamis yang kita sampaikan. Itu aja ya, dan jangan lupa sholat gitu. Karena Nabi bilang sholat itu yang membedakan orang Islam dan orang kafir gitu loh ya. Oke, hidangnya cuma begini. Mangga Kang disambi kan? Sambil lah tuh. Lamun kadek mah abdi ngomong Sunda. Mondina ngocek bedure, lareng bedure. Teng Mas niki tiyang Jawi ngomong Jawi. Saya enggak ono Batak iki. Nah, Batak marga lah, wah, sendia dong. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Untuk teman-teman lain kalau mau silaturahmi ke tempatnya Gus Bekti, mohon konfirmasi dulu ya, sehingga aku bisa atur waktu sehingga ngobrol kita bisa enak. Kalau tiba-tiba itu sudah nggak enak gitu, kamu tak temui nggak apa-apa, tapi tak cueki kamu dan aku nggak ngurus gitu ya. Kan akhirnya kamu nggak enak, aku nggak enak gitu. Tapi kalau janjian dulu kita ketemu, itu bisa menjadi suatu pertemuan yang indah seperti ini gitu ya. Silakan, dan alhamdulillah meskipun apapun yang terjadi ya, dengan ya apapun yang bisa aku lakukan, insya Allah nanti sebentar lagi pindah rumah dan insya Allah lebih luas. Jadi ini kan sempit ini, di sana nanti agak luasan gitu. Ya, terima kasih untuk kunjungannya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.